Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perkuliahan kali ini kita akan membahas ilmu fisika dari mekanika. Ini salah satu cabang ilmu fisika yaitu mekanika, di mana mekanika ini terbagi menjadi dua. Jadi mekanika terbagi menjadi dua, ada kinematika dan ada dinamika. Nah, untuk kinematika itu adalah satu cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang hal-hal yang ada pada benda bergerak. Itu kinematika. Kemudian yang kedua adalah dinamika, itu adalah salah satu cabang ilmu yang mempelajari tentang penyebab benda bergerak. Nah, gini. Di dalam benda bergerak itu ada apa aja, itu dipelajari oleh kinematika. Kemudian dinamika yang menyebabkan benda bergerak itu apa sih? Ada yang tahu apa saja yang ada di benda bergerak? Mbak Iswah mungkin? Yang dimiliki benda bergerak itu apa? Mbak Iswah? Kira-kira apa, Mbak? Yang dimiliki oleh benda bergerak. Atau Mbak Kalista, kira-kira apa, Mbak? Energi, Bu. Energi, oke, bolehlah. Kemudian yang lain, Mas Rizky, monggo. Kira-kira apa ya yang dimiliki benda bergerak? Mas Rizky lagi baru bangun mungkin ini. Oke, jadi yang dimiliki oleh benda bergerak adalah, contohnya nih, saya berangkat kerja dari Cilacap ke Purwokerto, gitu. Posisi awal saya ada di Purwokerto. Kemudian saya naik motor ke Purwokerto, kemudian sampai dari Cilacap pukul 7 sampai sana pukul 8. Nah, itu sudah bisa kita tangkap fenomena fisiknya. Oh, saya punya posisi awal di Cilacap, kemudian posisi akhir saya ada di Purwokerto. Artinya dari posisi awal ke posisi akhir saya melakukan perpindahan. Nah, berarti ada posisi awal, posisi akhir, kemudian ada perpindahan. Saya bergerak menggunakan sepeda motor ke sana. Pastinya saya saat mengendarai motor punya kecepatan. Nah, kecepatan juga merupakan salah satu besaran fisiknya. Kemudian, waktu yang ditempuh dari Cilacap sampai ke Purwokerto misalnya 1 jam, itu juga salah satu besaran fisiknya. Nah, itu adalah salah satu besaran-besaran fisik dari kinematika yang ada di benda bergerak. Nah, kemudian subpokok dari kinematika di breakdown menjadi 3. Yang pertama adalah gerak lurus, yang kedua gerak parabola, yang ketiga adalah gerak melingkar. Nah, ini yang kita pelajari gerak lurus untuk pertemuan kali ini. Kemudian gerak lurus di sini terbagi menjadi 2, nanti gerak lurus yang horizontal ke arah sumbu X dan gerak lurus yang ke arah sumbu Y atau vertikal. Nah, kalau dinamika adalah ilmu yang mempelajari tentang penyebab benda bergerak, berarti apa sih yang menyebabkan benda itu bergerak? Misalnya nih, saya punya bola. Bolanya ada di lantai. Awalnya bolanya saya letakkan begitu saja, diam kayak gitu. Kemudian saya pengen bola itu bergerak ke arah depan, misalnya sejauh 2 meter. Yang saya lakukan terhadap bola itu,
untuk bergeser dari posisi awal terus maju ke depan sejauh 2 meter dengan memberikan apa? Dengan memberikan misalnya saya tendang bolanya atau saya geser senggol sedikit dengan kaki, dengan tangan juga bisa. Artinya saya memberikan suatu aksi berupa sentuhan terhadap bola tersebut, entah itu saya dorong, entah itu saya tarik, entah itu saya geser. Nah, artinya sentuhan itu terhadap bola yang menimbulkan benda itu bergerak, dan sentuhan yang menyebabkan benda itu bergerak disebut dengan gaya. Jadi untuk besaran fisis yang ada di dinamika yang paling utama adalah adanya gaya, dan yang mempelajari tentang ilmu dinamika itu ada pada hukum-hukum gerak, yaitu hukum Newton. Nah, ini pasti sudah paham semua, hukum 1, hukum 2, hukum 3 Newton. Kemudian ini sudah saya jelaskan ya tadi ya, menangkap fenomena alam gerak menjadi deskripsi fisika. Tadi yang saya jelaskan, saya berangkat dari Cilacap ke Purwokerto ada apa aja kayak gitu. Nah, ini juga tadi sudah saya jelaskan, saya lewati. Kemudian parameter gerak partikel, parameternya ini meliputi dari besaran fisis. Besaran fisisnya yang harus kita pahami ada yang pertama kedudukan atau posisi. Jadi kan tadi saya bergerak dari Cilacap ke Purwokerto. Posisi awal saya itu disimbolkan dengan R1, kemudian posisi akhir saya disimbolkan dengan R2. Kemudian saya melakukan perpindahan. Perpindahan itu adalah resultan. Resultan dari posisi 1 ke posisi 2. Perhatikan apakah posisi itu besaran skalar atau besaran vektor. Nah, jadi posisi itu merupakan besaran vektor, punya arah. Maka tadi saya sebutkan perpindahan dari posisi awal ke posisi akhir itu merupakan fungsi dari resultan, delta R. Delta R berarti R2 dikurangi R1. Kemudian saya punya kecepatan nih. Saya punya kecepatan. Kalau misalnya saya melalui turunan yang terjal, berarti saya mempercepat gerakan saya, ada percepatannya. Terus saya melewati tanjakan, berarti saya melambat, ada perlambatannya. A, akselerasi. Kalau kecepatan V, velocity, kayak gitu ya. Dan waktu saya bergerak dari posisi awal sampai akhir, saya membutuhkan waktu. Ada selang waktunya, kayak gitu. Dan disimbolkan dengan T atau delta T. Nah, ini yang tadi saya jelaskan bahwa delta R itu sama dengan R2 min R1, kemudian waktu yang diperlukan adalah delta T, di sini T2 min T1. Kemudian kecepatan dan percepatan. Nah, saya jelaskan yang kecepatannya dulu. Jadi, kecepatan ini didefinisikan sebagai perpindahan persatuan waktu. Perpindahan persatuan waktu. Perpindahan, saya lingkari. Persatuan waktu. Satuan waktu. Perpindahan itu kan tadi delta R. Kecepatan tadi simbolnya adalah V, velocity. Nah, perpindahan kita jadikan persamaannya berarti V itu sama dengan delta R per delta T. R2 min R1. Dan ini sering dianalogikan dengan kecepatan rata-rata. Jadi ada dua macam kecepatan, ada kecepatan rata-rata dan ada kecepatan sesaat. Kecepatan rata-rata adalah kecepatan dalam selang waktu tertentu yang tadi saya tuliskan, delta R per delta T. Kalau kecepatan sesaat, itu kecepatan yang terjadi pada saat-saat tertentu. Gitu ya. Contohnya, saya naik motor di jalan yang lurus, tiba-tiba ada lubang di jalan tersebut. Otomatis saya menghindar.
Padahal saya tadinya naik motor kelajuannya itu tercatat di speedometer 80 km per jam terus. Karena saya tadi menghindari lubang, kecepatan saya berubah menjadi 70 km. Dan itu waktunya sangat singkat sekali. Hingga mendekati 0 sekon waktu perubahannya. Nah, kecepatan yang tercatat dalam waktu yang sangat singkat itu adalah kecepatan sesaat. Kalau pengertian dari fisisnya, limit dari kecepatan rata untuk selisih waktu delta T mendekati 0. Sangat kecil sekali perubahan waktunya. Nah, kalau dalam persamaan matematis, kecepatan sesaat, V bar di sini sama dengan, V, di sini tanda vektor ya, dia punya arah. Itu sama dengan limit delta T mendekati 0, delta R per delta T. Fungsi limit ini bisa kita ubah menjadi fungsi turunan posisi terhadap waktu. Jadi kecepatan sesaat merupakan turunan dari perubahan posisi terhadap waktu. Ini adalah kecepatan sesaat. Kemudian percepatan. Nah, percepatan di sini juga ada dua macamnya. Pengertian dari percepatan adalah perubahan kecepatan terhadap satuan waktu atau persatuan waktu. Jadi kata kuncinya di sini adalah perubahan kecepatan. Perubahan kecepatan ini bisa ada dua. Ya. Kalau dia semakin cepat, percepatan. Kalau dia bergeraknya semakin lambat, namanya perlambatan. Kalau dia semakin cepat, maka nilai dari percepatannya adalah positif. Ini percepatan. Tetapi kalau dia semakin lambat, perlambatan, maka nilai dari perlambatannya itu negatif. Nah, seperti ini. Percepatan juga ada dua, percepatan rata-rata dan percepatan sesaat. Percepatan rata-rata kita bisa ambil dari pengertian yang umum ini. Bahwa kecepatan terhadap selang tertentu. Berarti V2 min V1 per T2 min T1. Kemudian percepatan sesaat, ya, di sini sama dengan yang kecepatan sesaat. Jadi perubahan percepatannya itu pada waktu yang sangat singkat sekali. Nah, ini maka kita bisa tuliskan percepatan sesaatnya itu fungsi limit delta T mendekati 0, delta T atau fungsi turunan dari kecepatan terhadap waktu. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan juga, ada percepatan, ada perlambatan. Kemudian ini saya lewati. Nah, kalau grafik pasti sudah tahu ya hubungan antara V dan T. Nah, ini saya jelaskan yang ini. Kecepatan dan waktu. Kalau dia kecepatannya tetap, nah maka dia grafiknya ke sini nih, lurus. Artinya ini geraknya gerak, kalau nanti kita pelajari gerak lurus beraturan kayak gitu. Nah, kemudian dia memperlambat nih, karena kecepatannya dia semakin kecil. Kemudian dia diam karena 0, kemudian dia dipercepat, punya percepatan, konstan lagi, kemudian memperlambat lagi, dan seterusnya. Ini adalah hasil grafik dari percobaan motor yang di sini. Kemudian saya langsung ke pokok yang bahasan dari gerak lurus. Yang pertama adalah gerak lurus horizontal sepanjang sumbu X. Contohnya di sini ada orang yang sedang memanah, arah gerak panahnya ini ke
sana ke arah kanan, sejajar dengan sumbu X atau sepanjang sumbu X, itu namanya gerak lurus horizontal. Kemudian gerak lurus vertikal, di sini contohnya. Gerak lurus horizontal, gerak lurus vertikal di sini adalah gerak suatu benda sepanjang sumbu Y. Misalnya di sini ada orang yang melempar bola ke atas, kemudian bolanya turun ke bawah, jatuh ke bawah. Nah, kemudian dari gerak horizontal di sini ada persamaan matematis seperti ini. Jadi akan saya jelaskan dari persamaan matematis ini bahwa kita harus tahu gerak horizontal itu atau gerak ke arah sumbu X ada dua macamnya. Ada dua macamnya. Ada dua jenis. Yang pertama adalah gerak lurus beraturan. Ini pelajaran pas waktu SMP juga ini, GLB, SMA juga dapat. Kemudian ada gerak lurus berubah beraturan, GLBB. Nah, ini. Bedanya apa? Gerak lurus beraturan. Cirinya di sini dia kecepatannya V-nya selalu tetap. Nulisnya lama ya. Karena harus pakai ini mouse ini. Oke. Kemudian gerak lurus berubah beraturan. Kalau ini tetap, ini ada kata-kata berubah. Oh, berarti cirinya kecepatannya berubah. Berubah. Berubah kalau pakai tangan, coba. Berubah. Nah, kecepatannya berubah. Karena kecepatannya berubah, di sini dia gerakannya bisa dipercepat, ada plus A, dia bisa diperlambat, ada min A. Nah, gini ya. Ini adalah ciri dari GLB dan GLBB. Kemudian yang kedua, gerak lurus beraturan karena dia tidak memiliki percepatan, percepatannya 0, maka persamaan matematisnya hanya satu saja, yang ini. Nah, ini punyanya GLB, gerak lurus beraturan. Kemudian gerak lurus berubah beraturan karena dia punya percepatan atau perlambatan, persamaan matematisnya langsung saya beritahukan, G. Di sini ada yang pertama. Ini pertama. Kemudian yang kedua, ini yang ketiga. Ini juga bisa yang kotak ini, tetapi saya lebih suka memakai yang 3 persamaan yang tadi saya beri nomor. Jadi untuk yang gerak lurus berubah beraturan yang pertama, ini akan saya jelaskan bahwa bendanya itu kan dia bergeraknya bisa mempercepat atau bisa memperlambat. Ada percepatan, ada perlambatan. Di sini nilainya V akhir, ini V akhir, saya tambahkan VT, itu sama dengan V0 ditambah A dikali delta T. Gini nggih. Ini adalah hasil substitusi sebenarnya, substitusi perubahan kecepatan terhadap percepatan. Tapi saya akan keep itu, kita langsung ke sini saja. Kemudian yang kedua, ini ada kecepatan akhir kuadrat, itu sama dengan V0 kuadrat plus 2A kali delta X.
delta X-nya adalah jarak yang ditempuh. Yang terakhir, delta X sama dengan V0 kali delta T plus setengah A kali delta T kuadrat. Perhatikan kalau di soal di gerak lurus beraturan, kalau ada kata-kata percepatan dan perlambatan jelas sekali mempengaruhi. Bentar, Ge. Sama ayah, saya sama ayah sebentar. bentar. Iya, sayang. Bentar, Ge. Sama ayah. Oke, jadi tadi sampai mana ya, saya lupa nih. Tadi sampai perlambatan apa ya? Saya lupa. Jadi kalau ada soal, di situ ada percepatan. Oke. Kalau ada percepatan atau perlambatan, kalau percepatan di sini A-nya positif, ya. A-nya nilainya positif, berarti ini tandanya tetap positif. Tetapi kalau perlambatan, melambat, kan tadi A-nya negatif ya. Berarti nanti di sini A-nya negatif. Negatif dikali positif, hasilnya negatif. Oh, ininya negatif. Ini pun nanti juga negatif. Ini juga negatif. Itu kalau perlambatan. Nah, itu adalah persamaan matematis dari gerak lurus berubah beraturan. Di sini ada yang ditanyakan? Monggo. Tidak, Bu. Tidak ya. Oke, kalau tidak kita langsung ke contoh soalnya. Jadi di sini ada contoh soal berapa lama waktu yang diperlukan oleh sebuah mobil. Nah, ini sudah ada yang ditanyakan. Lama waktu, oh berarti T. Saya biasanya tulis T saja, delta T juga boleh. Kemudian untuk menempuh jarak sejauh 30 meter. Bila mobil tersebut dipercepat. Nah, dipercepat. Dari keadaan diam, ini ada keadaan diam. Kalau keadaan diam, pasti kecepatannya adalah 0. Karena dia diam. Hingga percepatannya menjadi 2 meter per sekon kuadrat. Percepatan berarti kita tuliskan apa saja komponennya. Ada jarak, di sini X. X-nya adalah 30. Sorry. X-nya di sini 30 meter. Kemudian ada percepatan, karena percepatan berarti dia positif nilainya 2 meter per sekon kuadrat. Kemudian dari keadaan diam berarti mula-mula, oh V1 atau V0 boleh. Gini. Yang ditanyakan adalah waktunya, berarti kita mix match nih. Besaran yang ada di soal dengan besaran-besaran yang ada di persamaan matematis dari gerak lurus berubah beraturan, karena ada kata-kata percepatan. Tadi ada kecepatan mula-mula, 0. Ini ada V0, ada V0, ada V0. Yang ditanyakan waktu, oh delta T, delta T. Yang nomor 2 berarti jelas tidak kita pakai, karena tidak ada waktunya. Semakin mengkerucut ini. Kemudian ada kecepatan akhirnya enggak tadi? VT-nya tidak ada. Oh, berarti jelas kita pakai option persamaan matematis yang nomor 3. Nah, sehingga kita bisa tuliskan di sini nilainya delta X sama dengan V0T, V0T plus setengah AT kuadrat. Plus setengah AT kuadrat. Delta X-nya sudah ada 30, V0-nya 0. Sorry, ini 0 ya. 0 dikali T. T
plus setengah, A-nya juga sudah ada 2T kuadrat, karena T-nya yang ditanyakan. Kemudian kita eksekusi, 30 sama dengan 0, dikali berapapun hasilnya 0, ditambah, ini kurang setengah, sorry, ditambah dengan, ini 2 dibagi 2 kan 1 ya. Oh, berarti tinggal T kuadrat. Sehingga kita ubah kayak gini biar mudah. Kok ini bisa hilang? Jadi kuadratnya biar hilang, maka 30-nya kita akar. Akar 30 ini mendekati nilai 5,5 sekon. Ini adalah salah satu contoh soal dari gerak lurus berubah beraturan. Jadi kalian harus cermat dalam memahami soal, konteksnya seperti apa, kata kuncinya apa. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, tidak. Nah, saya berharap untuk yang teman-teman bisa mengerjakan soal latihan di slide ini. Slide nomor 11 apa ya kalau nggak salah, atau nomor 16. Monggo yang nomor 1 nanti bisa dikerjakan, dicoba kerjakan. Kita akan, kalau ada waktu nanti kita akan bahas. Atau nanti di diskusi boleh, kita bahas lewat WA group. Kita selesaikan dahulu. Ini masih sekitar 7 menitan lah. Oke, kemudian gerak vertikal nih. Gerak vertikal itu gerak ke atas dan ke bawah, ke arah sumbu Y. Sebenarnya gerak vertikal itu sama dengan gerak ke yang horizontal, hanya simbolnya yang X diganti dengan Y. Dan diingat pula bahwa gerak vertikal itu ada 3 jenisnya. Coba ya. Saya nyari slide yang lebar, yang kosong ini. Jadi gerak vertikal itu ada 3 jenisnya. Saya tulis di sini aja. Ada gerak jatuh bebas, gerak jatuh bebas atau GJB, ada gerak vertikal ke bawah, ada gerak vertikal ke atas. GJB, GVB, dan GVA. Nah, kuncinya gerak jatuh bebas. Bendanya dijatuhkan. Kalau bendanya dijatuhkan, maka kecepatan mula-mulanya itu 0. Ya, V0-nya 0. Dia tidak punya kecepatan awal. Kemudian gerak vertikal ke bawah. Dia dilempar ke bawah. Kalau dilempar ada energi awalnya sehingga menimbulkan kecepatan mula-mula. Berarti di sini ada kecepatannya mula-mula. V0-nya tidak sama dengan 0. Kalau gerak vertikal ke atas, bendanya itu juga dilempar, tetapi arahnya ke atas. Ini saya gambarkan ya. Nah, gini. V0-nya 0. Terus yang ini dilempar. V0-nya tidak sama dengan 0. Kemudian gerak vertikal ke atas, berarti gambarnya kayak gini. Nah, dilempar ke atas, artinya dia punya kecepatan dong pas pada saat dia dilempar ke atas, V0-nya tidak sama dengan 0. Langsung saja kita tangkap ketiga ciri ini menjadi persamaan matematis. Saya ambil salah satu contoh saja dari gerak vertikal ke bawah. Misalnya akan saya ambil yang ini. V sama dengan V0, ini VT boleh ya, nanti kalian tambahkan, V terakhir gitu. V akhir sama dengan V awal ditambah G kali delta T. Loh, kok ini bisa G? Karena gerakannya ke atas dan ke bawah sehingga percepatannya itu dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Ingat ya, percepatannya itu semua GJB, GVB, GVA, pokoknya benda yang bergerak ke atas dan ke bawah dipengaruhi oleh percepatan gravitasi G. Nah,
Di sini dia kecepatan awalnya tidak sama dengan 0. Oh, berarti V0-nya ada. Kemudian plus A kali delta T. A-nya diganti G. G-nya kok positif? Gimana? G-nya positif karena gerakannya dia ke bawah. Semakin cepat, dipercepat. Maka percepatannya positif. Atau percepatan gravitasinya positif. Sekarang kalau yang GJB. Kecepatan awalnya dia 0. Berarti di sini nggak usah ada V0-nya. Langsung G kali delta T. Ya, percepatan gravitasinya pun karena dia bergerak ke bawah positif. Kemudian yang gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas, di sini ada V0-nya. Kemudian dia geraknya ke atas melawan gravitasi bumi, maka nanti kalian harus menuliskan di sini percepatan gravitasinya itu min dikali delta T. Begitu. Dan seterusnya sampai ini. Dan ada satu hal yang unik dari gerak vertikal ke atas, ini bahwa benda saat mencapai ketinggian maksimum dia akan balik lagi. Benda yang mencapai ketinggian maksimum dia akan balik lagi. Kenapa? Karena dia sudah tidak punya kecepatan. Artinya kecepatan di ketinggian maksimum itu sama dengan 0 sehingga dia balik lagi ke bumi. Gitu. Ada yang ditanyakan sampai sini? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya kasih contoh saja. Ini kalau cukup waktunya. Ini sepertinya nggak cukup ini. Sebuah batu masanya 200 gram. Dijatuhkan dari, dijatuhkan. Berarti dia pasti geraknya gerak jatuh bebas, bukan dilempar. Nah, dilempar pasti gerak vertikal ke bawah. Dijatuhkan berarti V0-nya 0. Dari ketinggian yang tingginya 7 meter. Berapa ketinggian batu dari tanah setelah batu tersebut jatuh selama 1 sekon? Kita lihat 1 sekon dulu deh. T yang pertama. Maka kita pakai rumus apa? Karena di sini ini Y0-nya bukan 0 ya. Kita nggak usah lihat ini, nanti kalian bingung kalau ada Y0-nya. Jadi kita pakainya yang ada Y-nya atau ketinggiannya, kemudian ada waktunya. Oh, pasti pakainya Y sama dengan V0 kali T plus setengah GT kuadrat. Ini A-nya kita ganti G. Berarti V0 kali T, V0-nya kan 0. V0-nya kan 0, berarti tinggal di sini setengah GT kuadrat. Berarti setengah G-nya positif karena dia geraknya ke bawah. 9,8 T kuadratnya 1 kuadrat. Nah, itu. Ketemunya 4,9 meter. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita akhiri untuk sesi Zoom kita kali ini. Sekian dari saya.